pelajar, kembali lagi di Student Talk, kritis, kreatif, dan inspiratif. Senang sekali saya Anissa dan juga Saya Arum. kali ini kita membahas portofolio. Nah, senang sekali kali kita bisa ketemu bareng ya, karena di era digital portofolio itu bukan hanya menjadi sebuah pilihan, tapi udah menjadi kebutuhan utama. Mulai dari teman-teman pelajar SMP, SMA di bidang apapun itu perlu banget yang namanya portofolio. Nah, kalau menurut Arum sendiri gimana nih? Nah, kalau menurut aku sendiri, portofolio itu kayak sebuah apa ya, hal yang nunjukin karya atau talent yang kita punya atau skill yang kita punya. Karena kita tahu sendiri kan kalau dunia zaman sekarang tuh benar-benar visual learner banget. They just believe what they see, not what we say. Jadi kita ngomong apapun mereka nggak percaya kalau apa yang mereka lihat itu nggak menunjukkan bukti yang mereka minta gitu. Jadi ya penting banget portofolio itu. Jadi walaupun kita cuman berupa niat, berupa mungkin kata-kata aja ya, orang tuh nggak bakal percaya kalau nggak lihat bukti nyatanya. Karena portofolio itu kan nggak bisa dimanipulasi ya, mulai dari tahun sekian, prosesnya seperti apa, dan itu bisa membuka banyak sekali peluang dan kesempatan untuk teman-teman yang sudah memulai portofolionya. Bener Mm-mm. banget. Soalnya kalau kita lihat Mm-mm. masalah orang-orang zaman sekarang kan Mm-mm. kayak kita susah dapat kerjaan gitu. Mungkin kita bisa pertimbangin lagi gimana cara kita menyajikan portofolio kita. Karena kalau kita cuma nulis apa yang udah kita selesaikan lewat CV, kayak CV doang gitu. Mm-mm. Apa entah saya udah ngelakuin ini, udah ngelakuin A, B, C, tapi kalau portofolio atau hasil dari apa yang kita lakukan tuh tidak disajikan dengan baik, itu tuh bikin orang jadi kayak susah buat percaya apakah kita sungguh-sungguh punya skill yang kita tulis di situ apa tidak gitu. Iya bener banget ya, mulai dari gambar, video, atau artikel, sertifikat, itu bisa dijadikan portofolio. Kalau dari prodi aku ya, PBSI, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, pasti banyak sekali tugas-tugas dari awal semester sampai sekarang, mulai dari tugas artikel, mungkin tugas video, contoh mengajar, atau menjadi pembicara, semua itu merupakan proses belajar kita dan itu bisa dijadikan sebuah portofolio kita yang nanti bisa kita manfaatkan untuk mencari peluang dan kesempatan baru. Nah, kalau Arum sendiri di prodinya gimana? Maksudnya dalam penyajian portofolio di Mm-mm. prodinya aku sebagai anak DKV, dan aku punya banyak teman yang udah punya portofolio keren-keren banget. Kebanyakan dari mereka itu nggak nyantumin semuanya, tapi kayak ngefokusin dari bidang apa yang pengen mereka tekuni dengan baik. Misalnya nih, aku punya temen yang dia fokusnya ke fotografi, akhirnya dia portofolionya fokus sama semua fotografi yang dia lakukan gitu. Soal desain gambar dan sebagainya nggak mereka masukin karena memang fokusnya di fotografi. Terus ada juga yang fokusnya di ilustrasi, jadi cuman masukinnya di ilustrasinya doang, di gambarannya mereka doang. Apa portofolio yang lain nggak dimasukin. Tapi ada juga temenku yang totalitas, yang kayak semuanya Mm-mm. dimasukin, ya fotografi, ya ilustrasi, ya ini ya itu, ya dia juga desain UI UX juga. Jadi kayak ada yang milih buat masukin semuanya, tapi benar-benar penyajiannya bagus banget, kayak Mm-mm. terkonsep dengan baik. Jadi Mm-mm. ketika kita lihat itu kayak nggak apa ya, nggak berantakan gitu. Mm-mm. Gimana dia bisa apa namanya bikin harmoni dari Mm-mm. penyajian ilustrasi ke apa namanya digital design ke ini kayak bener-bener harmoninya apa ya, bener-bener tertata dengan sangat baik dalam penyajiannya. Ya intinya gini aja sih, kalau misalnya membuat portofolio, ikutin kata hatimu aja, ikutin passionmu aja. Kalau kamu sukanya sama satu hal, it's okay buat dalamin satu hal itu. Tapi kalau kamu bener-bener pengen all rounder, pengen nyajiin semuanya, pastiin kamu bisa nyajiin dengan baik gitu. Maksudnya kayak nggak kelihatan berantakan dalam penyajiannya gitu. Jadi bukan hanya fokus di kuantitas tapi harus kualitas juga. Karena kan mungkin untuk teman-teman pelajar masih bingung nih semuanya dimasukkan. Itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting penataan kita, penyajian kita itu menarik dan mudah dilihat oleh audiens kita atau calon klien kita atau siapapun yang tertarik dengan bidang yang kita tekuni dan kita bisa dianggap expert di bidangnya. Mungkin kalau sertifikat bisa dijadiin satu folder, mungkin kalau semisal
behind the scene-nya bisa dijadiin satu folder, buktinya karya kamu bisa dijadiin satu folder lagi yang berbeda dan itu memudahkan orang melihat, "Oh, ini karyamu." Betul betul Mhm. banget. Kalau Arum sendiri, sadar akan pentingnya portofolio itu sejak kapan? Untuk aku Mhm. sendiri, aku emang dari SMA, nggak dari SD. Aku udah cita-cita kuliah di DKV. Dan aku udah banyak lihat apa namanya kayak karya yang dihasilkan anak DKV mulai dari komik, habis itu kayak desain grafis dan sebagainya gitu. Dan aku juga ngikutin banyak banget kayak TikToker yang dia jurusannya DKV. Mereka juga kayak meringatin kita kalau portofolio itu sepenting itu. Mumpung dari semester 1 kumpulin semuanya dengan baik supaya ketika kamu sudah menginjak semester yang lebih tinggi, ketika kamu udah benar-benar tahu passion sama arah kamu kemana, kamu nggak kekurangan bahan buat nunjukin proses kamu. Selain itu portofolio tuh kayak proses trial errornya kita gitu, Bener. gimana kita awalnya nyoba yang awalnya nggak sebagus itu, lama-lama apa namanya ya, jadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi kayak gitu. Dan sangat menarik gitu melihat proses jatuh bangunnya orang lewat portofolionya, apalagi kalau kalian nyajiinnya dengan rapi dan baik dan kayak nggak berantakan gitu. Itu bikin hasil karya kalian itu bener-bener dihargain sama orang yang melihat atas atas penyajiannya yang rapi gitu. Betul banget. Aku pun juga sejak sekolah ya, walaupun memang kalau sejak SMA kita pasti masih kebingungan dengan, "Ah, apa sih passion kita?" Tapi sejak SMA aku sudah mengumpulkan karena aku dulu awalnya tidak sengaja ya, karena diarahkan untuk mengikuti kursus public speaking. Jadi dari situ mulailah aku mengumpulkan portofolio ketika menjadi penyiar radio, ketika menjadi MC, ketika praktek lah. Jadi benar, portofolio adalah proses belajar kita. Mulai dari yang awalnya kita masih biasa-biasa aja, mulai dari nol nih, tapi lama-lama oh kemampuan kita bertambah, kemampuan kita meningkat. Dan itu bisa terlihat ketika kita mendokumentasikannya. Kadang kita tuh lupa ya kalau semisal proses belajar kita dokumentasi kadang kita anggap hal yang biasa, hal yang remeh, padahal itu sangat berarti kalau sudah mungkin 3 tahun setelahnya, 5 tahun setelahnya, ternyata itu hal yang sangat berharga. Dulu aku mengumpulkan portofolio mungkin masih acak-acakan ya, dan ada yang menyampaikan pesan ke Anissa, kalau portofolio public speaking cuman gambar, itu nggak payu lah, nggak laku. Jadi harus mulai dari video ketika kita berbicara. Karena itulah sebagai bukti agar klien kita bisa melihat bagaimana oh penampilan kita ketika berbicara di depan umum, penampilan kita ketika belajar atau hasil nih contohnya kalau semisal ditayangkan secara nyata seperti apa hasilnya. Hasil dari Mhm, portofolio heeh, tersebut. betul. Ketika mungkin nantinya akan tampil nih, seperti apa sih penampilannya. Jadi portofolio itu fungsinya itu, agar ketika kita di medan yang nyata, orang tuh bisa tahu, "Oh, seperti ini loh." Semisal klien mau hire kita, "Oh, seperti ini loh hasilnya." Benar-benar, Mhm, situ jadi bukti yang apa namanya konkret banget, dimana mhm, kayak siapapun yang mau nge-hire kalian bisa lihat potensi kalian mhm, dengan jelas dengan baik, karena di portofolio kan tertulis dengan jelas kayak prosesnya kapan, waktunya mhm, kapan, terus apa aja yang dilakukan gitu, betul, dan kontribusinya kalian di tugas itu apa aja, misalkan tuh berkelompok. Jadi itu kayak mhm. nunjuk kalau berkelompok malah keren lagi Iya karena betul, nunjukin kalian punya kemampuan komunikasi yang bagus dan bisa mhm, bekerja dalam tim. Itu mhm, kayak suatu hal yang keren juga. Jadi bukan berarti ah enggak tugas kelompok nggak mhm, penting gitu kan, ngerjainnya bareng-bareng, no, jangan bilang mhm. kayak gitu. Ada juga sebagai anak DKV yang lihat portofolio teman-temannya yang bener-bener keren-keren banget gitu, pasti aku ngerasain ciut. Kalian juga mungkin bakal ngerasain hal itu kalau kalian lihat portofolio teman kalian udah bagus, tapi bukan berarti kalau kalian lihat teman kalian bagus banget terus kalian belum sebagus itu, bukan berarti kalian udah kalah start, kalian udah nggak punya kesempatan lagi sebagus mereka. Justru malah kalau dari situ tuh belajar gitu. Mungkin kalau dari teman kalian portofolio lebih bagus nih, apa yang kurang, apa dari mereka punya tapi kalian nggak punya, jadi kalian bisa memperbaiki punya kalian apa namanya dengan baik, tapi nggak usah terlalu dipaksain banget gitu lah, maksudnya kayak ngikutin flow sama passionnya kalian lebih penting daripada eh,
nyamain sama punyanya orang yang kelihatannya lebih bagus. Jadi ya even sekecil apapun progres yang kamu lakukan itu tuh nggak ada alasan buat bilang progres yang kamu lakukan tuh remeh dan nggak pantas dimasukin portofolio. Sekecil apapun kontribusi yang kalian lakukan itu tuh bisa jadi kayak bahkan mungkin ya tugas-tugas kalian yang besar-besar itu nggak menarik orang yang mau nge-hire kalian. Justru hal kecil yang kayak detailnya tuh kalian lupain, tapi itu yang malah jadi alasan kenapa kalian di-hire di sebuah perusahaan kayak gitu. Jadi penting sekali ya proses dari hasil karya kita. Karena kalau cuma hasilnya saja kadang orang itu masih tanda tanya, apakah itu hasil karya kita sendiri atau kita cuman asal nyantumin aja. Jadi proses itu penting sekali untuk kita dokumentasikan. Menarik banget sih Iya, lihat kalau betul. awalnya belum bisa apa, Heeh. makin kesini tambah lagi skillnya, makin Mm-mm. segini tambah, itu menarik banget buat ditonton loh, serius. Iya. Dan sekarang ya banyak sekali aplikasi untuk kita membangun portofolio. Jadi jangan ada kata, "Ih, gimana caranya?" Sekarang tuh banyak sekali teman-teman bisa Notion, searching, iya, Behance, heeh, tuh betul. banyak. Notion, Behance, bisa di-upload juga di LinkedIn atau semua media sosial, media digital itu bisa teman-teman manfaatkan untuk membangun portofolio. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mau belajar, tidak mau membangun portofolio, itu tidak ada alasan lagi karena sekarang tuh serba canggih, semuanya ada. Jadi tinggal lakuin aja, tinggal cari contohnya. Oh, mau bangun portofolio seperti apa nih? Mau yang keren banget atau yang tertata banget, semuanya ada. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung ya. Kita semua Heeh. bisa melajarin itu otodidak sebenarnya. Betul, otodidak. Jadi nggak selalu kita harus tanya ke guru, Iya, nggak harus selalu kita harus kursus dulu. sebenarnya Heeh. bisa otodidak loh. Iya, semuanya tuh bisa kita lakukan sendiri. Kita mencarinya secara mandiri. Semua tuh ada, semua tuh bisa. Tapi kalau Mm-mm. misalnya habis secara otodidak kalian ngerasa, ih aku mau nge-upgrade, Mm-mm. boleh ikut kursus dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dari awal aja udah alasan, ah aku nggak kursus, aku nggak ada guru, aku Mm-mm. nggak mau bikin portofolio, nah itu yang Mm-mm. nggak Nah, itu boleh. jangan ya. Itu yang nggak boleh. Itu adalah hal yang menghambat. Pesimis nggak sih? Iya, betul, itu pesimis dan bisa menghambat proses teman-teman. Betul Apalagi banget. untuk teman-teman pelajar ketika di bangku SMP ataupun SMA, itu adalah hal-hal yang berharga karena masanya itu masih panjang sekali. Bisa dimanfaatkan untuk belajar. Mungkin teman-teman yang suka mengikuti modeling, suka mengikuti olimpiade, olahraga. Feel Iya, Dacil. betul. Semua hasilnya entah itu menang ataupun tidak, itu adalah proses yang sangat berharga. Serius, Mm-mm. menarik banget buat ditonton loh. Mm-mm. Jangan dipikir kalahnya kalian detik itu bikin orang yang nge-hire kalian mikir, ih gak, ih ini dia kalah, dia nggak berharga. Mm-mm. Enggak, serius. Dimana kalian awalnya belum bisa mencapai hal itu, terus habis itu apa namanya portofolio kan berjalan kan banyak karya kalian, terus di apa namanya di bagian selanjutnya kalian mencapai hal tersebut, itu tuh perjalanan susah senangnya kalian tuh kerasa buat orang yang ngelihat portofolionya juga. Jadi tetap sangat berarti banget meskipun dalam sertifikat tertentu kalian nggak menang misalnya kayak gitu. Apalagi itu bisa dijadikan sebuah tren ya di postingan. Oh, tahun sekian kamu udah pernah ini ikut lomba ini. Oh, seterusnya sekarang di tahun ini kamu sangat-sangat sudah terupdate kemampuannya. Itu kan membuat orang ketika melihat kamu, wah ternyata prosesnya ada loh. Oh, ternyata Ikut investasi secara iya, emosi, serius. betul. Jadi investasi itu nggak cuman hal-hal materi ya. Investasi itu juga bisa Secara emosional. betul. Pengalaman kita, pengalaman belajar itu penting banget. Jadi kadang teman-teman pelajar kan masih ini ya, belum tahu seberapa pentingnya. Mungkin Arum bisa bagiin pengaruh portofolio mungkin bagi diri kamu sendiri nih. Eh, aku sekarang masih berusaha bangun portofolio yang sebaik yang terbaik lah, dan aku lagi ikut karena aku sedang tertarik dan juga punya passion di bidang UI UX. Aku sedang mengikuti kelas UI UX juga, dan ya mohon doanya teman-teman supaya portofolio segera rampung dan segera bisa aku sajikan. Tapi kayaknya Anissa punya nih cerita di mana portofolio bikin Anissa ke-hire ke sebuah pekerjaan yang sebelumnya belum pernah terbayangkan, ada nggak? Mm-mm. Jadi dulu tuh ketika masih awal-awal semester ya, Mm-mm. ketika sudah mendapat kesempatan menjadi presenter di kampus,
ada tawaran untuk menjadi host nih di salah satu stasiun TV Surabaya lah, TVRI, di host program. Nah itu kita, maksudnya Anissa ya, disuruh untuk mengirimkan portofolio. Pilihannya ada 2 orang, Anissa sama temannya Anissa, dan terpilihlah Anissa. Ketika Anissa tanya alasannya apa nih, padahal kan menurut Anissa, teman Anissa juga nggak kalah keren. Oh ternyata portofolio dari teman aku itu cuman gambar dan juga foto aja, belum dilengkapi dengan video, belum dilengkapi dengan ketika kamu tampil itu seperti apa. Jadi portofolionya tuh kurang, dan terpilihlah Anissa. Jadi dari situ aku bisa belajar ternyata portofolio itu penting sekali, sehingga bisa direkomendasikan di stasiun TV di Surabaya. Itu adalah hal yang sangat berharga. Oh, walaupun kita kadang menganggap oh teman kita lebih keren atau teman kita juga bagus nih, tapi kenapa ya? Kadang kita nggak perlu menanyakan hal itu. Oh, ternyata kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, apa ya kurangnya apa. Jadi kita tahu portofolio itu harus segera dibangun dan harus lengkap buktinya apa. Kalau semisal teman-teman ingin fokus di bidang public speaking, oh portofolionya ya harus ketika teman-teman berbicara, harus ada bukti videonya. Kalau foto bagaimana menilainya? Kan nggak bisa. Karena emang Beda, public heeh, speaking. betul. Beda lagi kalau semisal Arum DKV. Kalau gambar, ilustrasi itu kan heeh, Emang ada gambarnya. harus ada gambarnya. Tapi Mm-mm, Anissa, karena kamu bilang gini, aku punya insight menarik yang mm-mm, bakalan aku masukin ke mm-mm. portofolio. Mau denger nggak? Boleh, boleh. Jadi kan aku desainer UI Heeh. UX, di mana desainer UI UX itu sangat penting komunikasi di sana, terutama dalam memenuhi kebutuhan user gitu. Nah, aku mikir karena kamu tadi bilang Mm-mm, videomu itu bikin kamu di hire, mm-mm, aku mikir gimana kalau suatu saat nanti di portofolioku bakalan aku masukin di mana aku mempresentasikan hasil karyaku, tapi aku mm-mm, juga mengkomunikasikannya dengan baik di mm-mm. depan layar sehingga aku bisa menunjukkan skill komunikasiku. Makasih banyak atas insight-nya, Ya, aku Nisa. juga terinsight sama Arum ya, mulai dari pengalamannya ini dari semester 1 sampai sekarang. Ternyata di DKV juga banyak sekali tugas-tugasnya, nggak cuman gambar aja, nggak cuman coret-coret di kertas aja, dan itu banyak sekali hal yang bisa didokumentasikan dan Benar dijadikan banget, portofolio. serius. Jadi untuk teman-teman pelajar, kan ada mata pelajaran nih di sekolah, ada tugas, terutama mungkin yang sebelumnya kurikulum merdeka. Itu kan banyak sekali project-project yang bisa dijadikan portofolio. Jadi penting dulu deh memilih passion. Passion nih nomor satu. Passion. Ikutin kata hatimu, bukan kata hatinya orang, apalagi kata hatinya Mm-mm. tren. Apalagi ikut-ikutan temen, jangan deh. Fokus. Ikut-ikutan temen itu gak apa-apa kalau itu hal yang baik. Kalau cuman sekedar ikut-ikutan, Tapi nggak ada iya, manfaatnya. betul. No. Cintailah apa yang kamu sukai, yang menjadi bidang yang ingin kamu Iya, tekuni, jalani hal yang kamu cintailah. cintai. Mm-mm. Soalnya kalau kamu bikin portofolio atau apa namanya, tapi bidangnya nggak kamu suka, itu tuh setiap detik kamu buat hal tersebut itu rasanya kayak hukuman. Karena kamu nggak cinta sama hal itu, tapi kamu dipaksa gitu. Kamu ngikutin ini karena orang lain, bukan karena dirimu sendiri, dan itu nggak enak banget. Jadi fokus apa yang kamu passionate aja gitu. Betul sekali. Ada juga contoh nih ya dari ceritanya temennya Anissa lagi yang lain. Dia tuh merasa bisa banyak hal. Jadi dia mungkin suka bikin karya, tapi di sisi lain juga dia suka elektronik, ada juga dia suka di bidang akademik. All Dia tuh rounder ya, ya, jadi bisa banyak semua. bisa semua, tapi dia juga pernah cerita bahwa dia tuh bingung. Apa sih yang menjadi hal yang harus aku tekuni dan kelihatan expert ya? Mana sih yang harus aku tekuni yang nantinya akan menjadi oh ini loh yang utama. Dia kebingungan itu, tapi itu pun juga bagus karena nggak semua orang bisa banyak hal. Betul. Jadi kalau teman-teman merasa bisa semua hal, bisa nih dimanfaatkan. Oh mungkin kalau suka di bidang akademik bisa ditekuni lagi di bidang seni gitu ya. Kalau Generalis. iya itu bisa. Jadi manfaatkan aja, kita punya waktu yang sama,
kita bisa belajar banyak hal, tapi kalau semisal teman-teman masih kebingungan, pilih satu bidang dulu. Yang Nanti benar-benar dicintai, yang ketika ngelakuin hal itu, oh aku seneng ngelakuin ini gitu, ada perasaan bahagia ketika ngelakuin, bukan terpaksa. nah betul sekali. Nah, kalau mengembangkan portofolio gimana nih, Arum? Kalau ngembangin portofolio itu sebenarnya karena portofolio sendiri itu hasil dari apa yang pernah kita kerjakan, jadi kembangin pengalaman aja sih. Kayak apapun yang manggil kamu, kamu datengin. Misal kamu suka sama, kamu kayak Anissa nih suka Mm-mm. sama public speaking, tiap Mm-mm. ada lomba apa namanya ngikut lombanya, terus Mm-mm. habis itu sertifikat sama videonya tersebut dimasukin ke portofolio, dan ada lomba lagi diikutin. Pokoknya lakuin aja apapun yang manggil kamu. Kalau aku kan di bidang UI UX, aku sekarang lagi magang, tapi aku juga ikut kelas tiap hari buat kelas UI UX karena aku merasa terpanggil dan merasa aku ada cinta di bidang tersebut gitu. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, karena semisal teman-teman minat nih di bidang industri, semua itu akan terus berkembang. Jadi kalau teman-teman merasa oh sudah ahli gitu aja, teman-teman stop di situ, nanti akan Banyak ya saingannya yang banyak lebih. akan saingannya. Karena ketika kita sudah merasa bisa, itu bisa menutup hal-hal yang lebih menarik Iya, lagi. yang harusnya Jadi kita bisa ya belajar lagi, bisa betul. kita kupas lagi Jadi gitu. terus belajar, boleh nih bisa ikut kursus, mungkin ikut komunitas, Betul, komunitas. betul. Seru, banyak temennya Mm-mm. yang sama sejalan mimpinya. Jadi Iya. kayak aku nggak sendirian gitu. Kayak aku nggak sendirian suka sama bidang ini. Karena kalau di komunitas kan pasti banyak yang support ya. Betul, karena lingkungan itu juga berpengaruh nih untuk kita menambah semangat kita, menambah prestasi, menambah portofolio kita. Jadi teman-teman pelajar yang mendapatkan juara di bidang apapun itu, bisa dimasukkan sertifikatnya, bisa di-scan, terus dimasukin ke file, atau videonya juga prosesnya. Oh, lomba, ketika ikut lomba ini videonya mana, buktinya? Oh, buktinya ini ada, lengkap. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar, terus update diri kita dengan hal-hal baru, Bener banget. pengalaman baru. Pokoknya apapun yang manggil kalian, meskipun kata orang, ih ngapain ikut lomba gitu-gitu, ngapain ikut apa kegiatan gitu-gitu, tapi kalau udah terpanggil, kalau bagian dari diri kalian bilang ada yang manggil aku di sana, datengin tempat itu, terus kayak abdikan sertifikat maupun apa, dokumentasikan kegiatan kamu di sana jadi bagian dari portofolio kamu. Mungkin kamu mikir hari itu ih nggak penting banget, aku cuman seneng-seneng saat itu, aku nggak bener-bener ngelakuin hal yang berat. Mungkin kamu ngerasa itu nggak penting, tapi ketika apa namanya beberapa tahun kemudian, atau misalnya kalian mau di hire perusahaan, hal kecil yang kalian pikir nggak penting itu bisa jadi alasan kalian masuk ke perusahaan. Serius. Betul. Apalagi itu bisa dijadikan tren, bisa diposting di media sosial. Oh, tahun sekian, Menginspirasi iya orang. betul. Dari tahun zaman orok kamu udah jago nih. Hmm, Terus di tahun ini kamu tambah upgrade lagi kemampuannya. Nanti kan tambah banyak tuh yang penasaran, gimana sih Kak caranya? bener banget. Orang-orang bisa ikut merasakan prosesnya seperti Investasi secara apa. emosional gitu. Betul. Investasi kan gak cuma materi aja, kita bisa investasi pengalaman, ilmu. Karena kalau kita investasi itu tidak akan bisa direbut orang. Betul Kalau banget. investasi harta, investasi materi bisa aja diambil oleh orang lain. Kalau investasi ke diri kita sendiri, bagaimana cara orang Investasi merebutnya? ke ilmu Betul, nggak investasi ke bisa ilmu tuh penting diambil, banget. nggak bisa Nggak diambil bakal bisa diambil, nggak bakal bisa direbut sama kecuali orang lain. orangnya bener-bener mau belajar dari Iya betul, awal. karena yang namanya belajar itu dimulai dari kita sendiri. Nggak bisa bohong sih Nggak kalau bisa nggak bohong, bisa bohong. proses belajar itu nggak bisa ditiru nih, nggak bisa langsung direbut orang. Bener banget. Jadi melalui proses belajar bisa dijadikan pengalaman, melalui pengalaman bisa dijadikan portofolio yang menghasilkan peluang kerja. Betul. Banyak kesempatan ya, terutama ketika nanti teman-teman lulus pastinya ya, karena portofolio fungsinya agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain, membantu mungkin klien atau instansi tertentu yang bisa terbantu dengan karya teman-teman. Betul banget. Jadi kita di dunia ini apa namanya punya
kalau ada yang bilang kalau gajah kan meninggalkan gadingnya. Meninggal Kalau gadingnya. manusia meninggalkan apa? Ya Mm-mm. kita ninggalin kayak ilmu kita sama kayak Mm-mm. jasa yang kita lakuin. Kalau jasa yang kita lakuin di sini membagikan ilmu apa yang kita mampu, Mm-mm. orang-orang tuh bakalan nginget kita sebagai orang baik yang bantu mereka gitu. Betul banget, bisa saling menginspirasi gitu ya. Karena melalui portofolio itu adalah kenang-kenangan kita karena kita pernah melakukan hal itu. Betul banget. Nah, kalau semisal Arum nih punya teman yang belum punya portofolio sama sekali, menurut kamu gimana Arum? Sebaiknya mulai dari cari deh apa yang lagi di passionate. Kayak aku passionnya di sini, aku passionnya di sini. Kalau kalian bikin portofolio tapi bingung, aku bikin apa ya? Aku mau apa, itu ketahuan kalian gak punya passion. Jadi kayak fokus ke pencarian jati diri sama passionnya aja supaya nanti kalian gampang ngikutinnya gitu. Bet- Fokus ke apa yang kamu suka. Betul banget. Jadi kalau teman-teman semisal belum memiliki portofolio, jangan bersedih. Yang penting teman-teman punya niat dulu nih. Jangan menutup diri. Oh, jangan pernah mengatakan aku nggak bisa. Itu udah segala kesempatan udah mental deh nantinya. Jangan ya. Jadi tumbuhkan rasa penasaran, tumbuhkan rasa ingin belajar. Nantinya bisa membuat teman-teman terbukalah kesempatan-kesempatan baru, peluang-peluang baru. Kalau semisal teman-teman yang masih sekolah nanti bisa terbuka kesempatan di dunia kuliah, atau semisal bisa freelance, bisa menemukan kesempatan-kesempatan baru mulai dari kejuaraan atau pekerjaan baru, dan itu hal yang sangat istimewa dan berharga. Bener banget. Nah, terakhir Arum, pesan-pesan kamu buat pelajar dan mahasiswa tentang pentingnya mulai bikin portofolio sejak dini. Pentingnya bikin portofolio sejak dini. Namanya sejak dini ya. Mm-mm. Namanya dini itu pasti karyanya nggak banyak. Terus habis itu namanya dini itu pasti kalau lihat yang udah pro kita sedih, kita berkecil hati gitu. Tapi tahu nggak sih sebenarnya proses itu bukan pas kita langsung sukses gitu. Proses itu dimana kita gagal, habis itu bisa ngeraih apa yang kita mau. Jadi jangan pernah pesanku buat kalian tuh jangan pernah ngeremehin kemampuan kalian sendiri. Hargain kemampuan kalian supaya apapun yang kalian lakukan dan kalian sajiin ke portofolio itu juga bisa dihargain sama orang lain gitu. Intinya itu sih. Semua itu mulai dari nol, nggak bisa kita langsung 100. Semua itu perlu proses. Stop itu bilang diri sendiri kalau apa yang dilakuin nggak berharga. Betul banget, semua itu butuh proses. Ketika teman-teman berproses, dokumentasikanlah. Setelah dokumentasikan, masukkan ke dalam portofolio. Betul. Sekecil apapun Iya, yang kalian lakukan, betul. gak berharga apapun yang kalian lakukan menurut kalian detik itu, tetap masukin. Lalu kenalkanlah diri kalian ke khalayak orang, khalayak umum, karena dari situ teman-teman bisa diketahui mungkin dari media sosial, mungkin dari Popularitas iya itu betul. membawa manfaat. Kadang kita itu nganggapnya pamer itu bukan pamer, itu bisa kita gunakan sebagai personal branding. Portofolio, personal branding itu saling berkaitan. Benar banget. Karena melalui hal-hal itu teman-teman bisa mendapatkan kesempatan baru, peluang baru. Jadi mulai dari sekarang bentuklah portofolio, terus berprestasi dan terus berkarya. Sampai jumpa dalam Student Talk selanjutnya. Yay. Yeay.